of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars are made to worship, so will I can see your heart in everything you make. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings your praises, so will I. So will I. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you say. If it all reveals your nature, so will I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your
the peace. Amen. Where you lost your life so I could find it here. If you left the grave behind you, so will I can see your heart in everything you've done. Every part designed in the work of our called love. If you gladly chose surrender, so will I can see your heart in billion different ways. Every precious one, the child you died to save. If you gave your life to love, so will I. Like you would again 100 billion times. One measure could amount to your desire. You're the one who never leaves, the one behind. Kami telah melihat bukti nyata kasih-Mu Tuhan dari 8 miliar orang di muka bumi ini Tuhan. Dan kami juga telah mengalami Tuhan kasih-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu yang mulia buat kami Tuhan. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal untuk kita. Kami bersyukur Tuhan kami ada di sini, kalau bukan kami bisa ada di sini, itu semua karena Engkau Tuhan. Dan kami sekarang Tuhan kami excited, kami bersuka cita Tuhan. Karena kami ingin meninggikan Raja kami Tuhan. Meninggikan Tuhan kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk membuka ibadah ini. Buat setiap saudara yang siap merayakan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, sama-sama kita katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Hey, mari kita memuji nama Tuhan, amin. Kita siap berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita katakan dengan iman, telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus
yang merasakan kasih-Nya Tuhan. Kita tepuk tangan di atas kepala, yuk. Come on. Katakan sama-sama. Puji nama Tuhan, saya mau ajak kita semua bersorak-sorak bagi Dia. Karena Dia telah mengasihi kita. His love is everlasting. Sama-sama serukan. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan bau.
Ibu Saudara, tengok orang samping kanan kiri mau katakan, cinta Tuhan abadi for torang. Yeah. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sebab kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, Engkau tetap Bapa yang cinta kepada kami. We love you Jesus. We love you Father. Thank you Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. We love you Jesus. We love you Jesus. We love you Holy Spirit. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Lepas semua aku, kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin adanya menjadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin hanya menjadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus Tuhan, biar mengiringmu seumur hidup kami, biar mengiringmu Yesus. We love you Lord, we love you Jesus. Mengiring Yesus, itulah kekuatan
hanya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan dan Raja di hidupku, menyanjungmu, tersungkur ku memandang indah wajahmu, dan ku angkat tanganku mengagumi indahnya semua kebaikanmu. Di tempat termulia Kaulah pujaan hatiku, menyembah Tuhan dan Raja di hidupku, menyanjungmu, tersungkur ku memandang indah wajahmu, dan ku angkat tanganku mengagumi indahnya semua kebaikanmu. Di tempat termulia Kaulah pujaan hatiku, Tuhan dan Raja di hidupku, menyanjungmu, tersungkur ku memandang indah wajahmu, dan ku angkat tanganku mengagumi indahnya semua kebaikanmu. Di tempat termulia Kaulah pujaan hatiku, menyembahmu, Tuhan dan Raja di hidupku, oh menyanjungmu, tersungkur ku memandang indah wajahmu, oh, dan kami angkat tanganku mengagumi indahnya semua kebaikanmu. Di tempat termulia Kaulah pujaan hatiku, di tempat termulia, Kaulah pujaan hatiku.
hatiku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia pujaan hati setiap kita. Angkat suara menyembah-Mu Tuhan. Yesus pujaan hatiku. Yesus pujaan hati kami. Kami sembah. Kami sembah. Yesus, 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 Yesus. Terlalu manis Engkau Tuhan. Terlalu kami cinta Tuhan. Kau satu-satunya. Oh, Kau satu-satunya. Cinta yang abadi. Oh, Yesus. Yesus Tuhan. Oh, kami sembah Engkau. Yang kami puji hanya Engkau. Yang kami cinta, yang kami sanjung hanya pribadi-Mu Tuhan. We love You Jesus. We love You Holy Spirit. Kau bebas menyembah Tuhan. Kau bebas ungkapkan ekspresimu. Oh, angkat suaramu, tinggikan Dia. Hanya Yesus, hanya Yesus. Hiralabasi, karalabasi, atakaralabasi. Hiralab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 al
Jesus. Kami cintakan pribadi-Mu Tuhan. Pribadi yang tak pernah gagal. Pribadi yang tak pernah tinggalkan kami. Yesus namanya. Yesus namanya. Jesus, we love you, Jesus.
haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengangkat tangan Tuhan. Tanda kami berserah sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tanda kami bersyukur akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar lahir dari hati kami Tuhan, rasa syukur yang begitu besar sehingga kami mau berkata, Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan. Kau baik bagiku Tuhan, dan biar kami mau berkata, Tuhan, kasih-Mu cukup bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Yang menyerahkan Tuhan waktu-waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berbicara, Kau beracara di sore hari, di malam hari ini Tuhan. Berbicara bagi kami semua Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, Kau sampaikan bagi kami semua Tuhan. Dan aku berdoa semua tersampaikan bagi kami Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita bisa katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu dan teman-teman anak-anak muda yang hadir. Oke. Ya, terima kasih juga buat teman-teman tim musik pujian yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan. Sekali lagi dong kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, shalom. Sekali lagi shalom. Oke, puji Tuhan semua bersemangat ya. Anak-anak muda mana suaranya? Oke, anak-anak muda harus lebih bersemangat ya. Oke, puji Tuhan, bersyukur ini kepercayaan yang luar biasa ya. Yang diberikan oleh Ibu Gembala, Mam Leni dan juga Pastor Edo. Kepada saya pribadi, karena ini kali pertama saya bisa berdiri di sini untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan ya mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Andreas Wala. Oke, nama saya Andreas Wala. Bisa dipanggil Andreas. Kalau sapaan akrabnya itu Eas. 3 huruf di paling akhir dari Andreas. Eas, itu sapaan akrab saya. Dan di sini di Gereja Betani saya terlibat dalam pelayanan generasi. Khususnya di pelayanan Impact Generation. Oke, jadi Impact Generation adalah salah satu ya bisa dikatakan divisi dalam pelayanan generasi. Jadi pelayanan generasi ada 4, ada Betani Kids, ada Betani Teens, ada Impact Generation dan juga ada ProX atau Professional Excellence. Dan saya dipercayakan oleh Tuhan untuk ada di pelayanan Impact Generation. Oke, mungkin sekian perkenalan singkat Bapak Ibu, teman-teman tentang saya pribadi. Dan ya merupakan kepercayaan yang luar biasa juga. Hari ini di Ibadah Raya 3 di malam hari ini kita diberikan kepercayaan. Oke, pelayanan generasi diberikan kepercayaan untuk melayani di Ibadah Raya 3. Jadi dari persiapan-persiapan, latihan-latihan sampai nanti di doa tutup itu pelayanan generasi yang melayani, pelayanan generasi yang handle. Oke, saya yakin dan percaya akan ada kegerakan dari generasi di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Oke, ya Bapak Ibu, teman-teman, anak muda semua. Tema kita pada malam hari ini di Ibadah Raya 3 adalah Everlasting Love. Sekali lagi, Everlasting Love. Kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tak akan pernah berhenti. Oke, beberapa hari sebelumnya, kurang lebih 5 hari sebelumnya, kita merayakan Valentine's Day, oke? Kita merayakan yang sering kita bilang Hari Kasih Sayang. Nah, jadi di tanggal 14 Februari itu dunia memperingati atau dunia menetapkan satu hari, satu tanggal, yaitu tanggal 14 Februari yang kemudian diperingati sebagai Hari Kasih Sayang. Oke, jadi tanggal 14 itu kita diingatkan oleh dunia. Ini loh, kita punya satu hari, satu tanggal di mana kita saling berbagi kasih. Biasanya kasih coklat, kasih bunga. Ada yang dapat coklat tanggal 14 Februari? Ada ya, banyak ya. Ada juga yang kasih coklat. Oke. Nah, kabar baiknya adalah selain dunia yang mau mengingatkan kita bahwa ada satu hari untuk kita saling berbagi kasih, ternyata Tuhan kita juga mau untuk mengingatkan kita satu hal. Oke, hari ini tanggal 14 Februari, hari-hari sebelumnya, hari-hari setelahnya, every day
Setiap hari Tuhan mau berpesan ini buat kita semua. Bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Setiap hari Tuhan mau bilang ini kepada kita. Oke. Masalahnya adalah terkadang kita yang gak sadar. Makanya hashtag hari ini hashtag sadar kasih Tuhan. Amin. Kita menyadari kasih Tuhan. Nah, teman-teman semua, anak-anak muda dan Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan satu surat. Satu surat yang saya katakan sebagai surat cinta. Asik. Surat cinta bukan dari saya, tapi dari Tuhan. Satu surat cinta dari Tuhan, a love letter from God. Kita buka sama-sama di Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4, ya mungkin sambil kita membuka ayat Alkitab, saya ingin cerita sedikit. Jadi ayat ini saya dapat di tanggal 14 Februari yang dunia peringati sebagai Valentine's Day. Saya dapat ayat ini dan saya renungkan ayat ini dan ternyata saya baper dengan ayat ini. Oke, istilah anak muda ya, baper bawa perasaan. Nah ini untuk anak muda khususnya ya, baper tuh jangan cuma pas dikasih coklat doang. Ayo. Baper tuh jangan cuma pas dikasih kata-kata romantis dari orang yang spesial. Oke, tapi dari firman Tuhan juga. Kita bisa baper dengan Tuhan, dengan perkataan Tuhan. Artinya apa? Saat kita baca kebenaran firman Tuhan, kita pun bisa mengalami kasih dari Tuhan. Kita baca sama-sama Yesaya 43 ayat 4, terjemahan baru bilang begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Kita stop di sini dulu. Sudah baper? Belum ya, kita lanjut. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sang pencipta, the creator, yang menciptakan bumi dan segala isinya, yang punya sorga dan bumi, berkata buat kita semua, aku ini mengasihi engkau. Itu yang buat saya baper. Dan kemudian, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, saya membaca ayat ini, ayat yang sama, Yesaya 43 ayat 4, dalam versi yang lain terjemahan bahasa Inggris The Message. Versi The Message, versi terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang hobi banget bikin kita baper. Itu pengalaman pribadi saya ya kalau baca versi The Message. Kita baca bersama. Oke, versi The Message Yesaya 43 ayat 4 bilang begini. That is how much you mean to me. That is how much I love you. Wow. Sebegitunya kamu berarti bagiku, bagi Tuhan. Segitu besarnya aku mengasihimu. Biarlah perkataan Tuhan ini, biarlah surat cinta dari Tuhan ini kita renungkan bersama-sama. Sehingga apa? Membangun kesadaran kita bahwa kita sudah dikasihi. Kita limpah dengan kasih-Nya Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan kasih Tuhan ini, kayak kita bahas everlasting love, kasih yang tak berkesudahan. Kita akan belajar bersama gambaran everlasting love yang Tuhan punya. Dan mungkin hanya Tuhan yang punya, dan memang mutlak hanya Tuhan yang punya ya. Everlasting love. Kita akan belajar dari satu kisah yang ada di kitab Lukas pasal 11 ayatnya yang Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 32. Kita akan belajar bersama gambaran dari everlasting love-nya Tuhan dari sebuah kisah ini, yaitu kisah tentang seorang bapa yang menunggu anak bungsunya untuk pulang. Oke. Lukas 15 ayat 11 sampai 32, kita nggak akan baca semua ayatnya. Kita akan baca beberapa partnya saja yang menggambarkan everlasting love-nya Tuhan. Yang pertama, Lukas 15 ayat yang ke-12. Lukas 15 ayat yang ke-12 berbicara begini. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, Bapak Ibu, teman-teman anak-anak muda, saya mencoba memposisikan diri menjadi seorang bapa ini. Sosok bapa yang ada di kitab ini. Memposisikan diri dan kemudian bagaimana ya kalau misalkan anak datang dan langsung minta warisan ke orang tuanya.
Mungkin dalam hati, ini anak enggak sopan ini. Orang tua belum meninggal, sudah minta warisan. Oke. Tapi apa? Karena kasihnya Bapa ini. Jadi ini poin yang pertama, everlasting love-nya Tuhan. Karena sejak awal Bapa sudah mengasihi kita. Makanya apa yang diminta anaknya, dikasih. Jadi poin yang pertama, gambaran everlasting love yang Tuhan punya adalah sejak awal Allah sudah mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata begini. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pendeta Chris Manusama bilang begini, perbuatan baikmu, perbuatan kasihmu kepada Tuhan gak akan membuat Tuhan tambah sayang kepadamu. Loh, why? Kenapa? Ternyata alasannya karena dari awal, sejak awal, sedari mulanya Tuhan sudah mengasihi kita dengan standar yang maksimal. Dan kasih Tuhan gak akan pernah turun, kasih Tuhan gak akan pernah hilang, tapi akan terus maksimal buat kita. Amin. Itu yang pertama, gambaran everlasting love yang kemudian digambarkan di kisah ini, Lukas 15 ayat 12, yaitu sejak awal Allah telah mengasihi kita. Kemudian poin yang kedua yang gak kalah penting, kita baca bersama di Lukas 15 ayatnya yang ke-20. Lukas 15 ayatnya yang ke-20 ini kita skip kisah yang anak bungsu pergi melarikan diri dari negeri bapaknya. Dan kemudian dia berfoya-foya, bahkan kita bilang menghabiskan hartanya, harta yang dikasih oleh bapaknya itu. Dia menghabiskan hartanya, kemudian dia melarat, dan kemudian dia berpikir, kita mau kembali kepada Bapa. Lukas 15 ayat 20 berkata begini, maka bangkitlah ia, si anak bungsu, dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Berarti everlasting love, gambaran everlasting love-nya Tuhan yang kedua adalah saat kita terhilang pun, Tuhan masih mengasihi kita. Dibuktikan lewat apa? Kita bisa lihat respon seorang bapak yang melihat anaknya yang sudah lama terpisah. Oke, mungkin saya langsung membayangkan bagaimana kalau saya lagi terpisah nih dengan keluarga, dengan istri mungkin ya, kalau lagi berangkat dan kemudian kita berpisah secara jarak. Dan kemudian karena ada rasa kasih itu, karena ada rasa mengasihi itu, kita jadi rindu untuk bertemu. Dan saat keluarga kita kembali, mungkin kita datang jemput ke bandara. Oke, kita menunggu. Berdiri mungkin ya di tempat kedatangan, kita menunggu mana ini. Itulah tanda kasih yang digambarkan. Everlasting love yang kedua adalah saat kita terhilang pun Tuhan masih mengasihi kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Khususnya anak-anak muda ya. Anak-anak muda mungkin yang sangat gampang untuk stres. Karena nggak tahu mau berjalan kemana, ke arah mana, kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Apa yang harus kita lakukan? Jadi ibaratnya mungkin saya lagi berhadapan dengan Bapa. Dengan Bapa, saya berhadapan dengan Bapa. Dan kemudian seperti yang dilakukan anak bungsu, dia memalingkan badannya dan kemudian dia berjalan. Menjauhi Bapanya. All we need to do, all we have to do, just turn back. Berputar kembali. Cari Tuhan dan temukan Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan, Tuhan yang akan berlari mendapati kita. Anak-anak muda, jangan terpuruk dengan keadaanmu. Jangan terpuruk dengan keadaanmu, jangan terpuruk dengan kesalahanmu, tetapi jangan tinggal diam dalam keterpurukanmu. Bangkit, cari dan temukan Tuhan. Karena apa? Karena kita sadar dan tahu bahwa saat kita terhilang pun, Tuhan masih mengasihi kita. Saat saya mempersiapkan materi ini,
tiba-tiba Tuhan up lagi, kayak bahasa anak muda lagi ya. Tuhan up lagi perenungan yang saya renungkan di bulan Desember tahun 2022. Jadi Tuhan up lagi dan kuat bicara di hati saya dan akan saya share kepada Bapak Ibu, teman-teman anak muda yang ada. Ayat yang saya renungkan ada di Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20 bilang begini, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, Tuhan katakan, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Versi Amplified Bible-nya, terjemahan lainnya dibilang begini, behold I stand at the door and continually knock. And continually knock. Waktu saya diberitahu oleh Tuhan pengertian ini, perenungan ini, saya menangis. Digambarkan seperti ini loh, kayak Tuhan bicara begini, hey Andreas, hey Eas, di setiap kekerasan hatimu untuk berubah, di setiap kekerasan hatimu untuk bertobat, ada aku yang akan selalu mengetok. Tok, 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 tok. Hey, it's me your God. Ini aku Tuhan. Can I come in? Bisakah aku masuk? Oh Tuhan, sebentar Tuhan. Di dalam masih ada teman-teman, masih ada komunitas, masih ada kita pacar Tuhan. Kita punya cowok baru, kita punya cewek baru. Nggak ada tempat lagi Tuhan di dalam. Oke. I'll give you time. Aku akan berikan kamu waktu. Tak. Besoknya datang lagi. Tok, 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 tok. Hey, it's me. Can I come in? Bisakah aku masuk? Oh Tuhan, sebentar Tuhan. Di dalam masih berantakan Tuhan. No. That's why I'm here. Itu sebabnya aku ada di sini. Izinkan aku untuk membantu membereskan yang ada di dalam kehidupanmu. Izinkan aku untuk membantu membersihkan kekacauan yang ada dalam hidupmu. Oh bentar Tuhan, kita masih sibuk Tuhan, kita masih bisa Tuhan. Oke, I'll give you time. Pek. Lagi, knock. Continually knock. Continually knock. Dan saya menangis. Betapa Tuhan masih menunggu kita. Betapa Tuhan masih menanti-nantikan kita untuk kembali. Everlasting love-nya Tuhan yang kedua, saat kita terhilang pun, Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Dan yang terakhir yang ketiga, Lukas 15 ayat 22 sampai 23. Berkata begini, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Gambaran everlasting love yang ketiga adalah saat kita kembali kepada Bapa dan seterusnya, bukan cuma di momen saat kita kembali, tapi seterusnya Tuhan akan terus mengasihi kita. From beginning, sejak awal Tuhan sudah mengasihi kita. Saat kita terhilang, Tuhan masih mengasihi kita. Saat kita datang kembali dan seterusnya, Tuhan akan terus mengasihi kita. That is everlasting love. Wow, ayat 22 bilang begini. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan jubah itu. Jubah berbicara tentang otoritas. Jadi otoritasnya dikembalikan lagi. Kemudian dalam Yesaya 43 ayat 1 dan 2 versi The Message akan saya bacakan. Yesaya 43 ayat 1 sampai 2 bilang begini. But now God's message, the God who made you in the first place, Jacob, the one who got you started, Israel. Dikatakan begini, don't be afraid, I have redeemed you, I have called your name, you are mine. Berarti everlasting love-nya Tuhan yang dia tunjukkan kepada kita adalah apa? Identitas dan otoritas kita sebagai anak, dia berikan lagi bagi kita. Identitas dan otoritas kita sebagai anak itu gak pernah hilang. Nggak pernah Tuhan tarik. Yang ada adalah apa? Kita yang membuang identitas itu. Kita yang membuang otoritas itu.
Tapi saat kita kembali, Tuhan kasih identitas dan otoritas sebagai anak kembali buat kita. Dengan apa? Dengan bersuka cita. That is everlasting love from our God. Dan itulah kasih yang mungkin di dunia ini kita gak akan bisa dapat ya. Kita gak akan bisa ketemu. Untuk itu buat anak-anak muda, buat bapak ibu yang ada malam hari ini. Ayo sama-sama kita cari dan temukan Tuhan di dalam keterpurukan kita. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya buat kita. Tinggal kita apakah kita sadar atau tidak. Amin. Puji nama Tuhan, saya selesai, Tuhan berkati. Dan masih ada part 2, masih bersambung dan dengan tepuk tangan kita sambut Kak Stefani. Oke, Tuhan berkati Bapak Ibu, teman-teman semua, God bless you. Thank you Andreas. Shalom Bapak Ibu semua, teman-teman, anak-anak muda, shalom. Wow, ini terlihat banyak yang pakai pink, termasuk saya juga. Saya juga pakai pink sesuai dengan tema kita, tema generasi. Ayo katakan sama-sama dengan saya, I am the one that Jesus loved. I am the one that Jesus loved. Amin. This is not a statement of pride, tapi ini statement of truth. Ini kebenaran bahwa kita dikasihi Tuhan. Kita semua, all creators, dikasihi Tuhan. Semua kita dikasihi Tuhan. Oke, tadi Andreas sudah perkenalkan, nama saya Stefani. Saya sudah menikah, anak saya 1, umur 6 tahun, suami 1. Terima kasih buat Mang Gembala untuk kepercayaannya, terima kasih juga untuk teman-teman generasi untuk supportnya. We love you, I love you guys, thank you so much. Oke. Barusan kita merayakan Hari Valentine, seperti tadi yang Andreas sudah sampaikan. Tanggal 14 dinobatkan sebagai Hari Kasih Sayang. Buat saya, Hari Kasih Sayang itu gak cuma tanggal 14 aja, tapi setiap hari. Harusnya kita celebrate kasih Tuhan itu setiap hari. Karena kita butuh Tuhan. Kita produk kasih, kita gak bisa lepas dari kasih Tuhan. Tanggal 14 itu agendanya manusia. Agenda Tuhan buat kita, Yohanes 3 ayat 16. Dia datang ke dunia untuk tebus kita semua. Itu kebenarannya. Tapi kebenaran manusia, oke, kita merayakan tanggal 14, kita beli coklat, kita kasih bunga. Bahkan ada beberapa anak muda, tanggal 14 itu menjadi, oke, I give you everything. Saya akan beri segalanya buat pacar saya. Sampai segitunya. Makanya kenapa? Saya mengingatkan lagi untuk teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari celebrate kasih Tuhan setiap hari. Karena pada akhirnya yang tersisa cuma kasih Tuhan. Kalian tahu kasih Tuhan itu tak berkesudahan. Kasih Tuhan itu unlimited. Gak ada batasnya. Kasih manusia limited. Hari ini saya bisa ngomong saya mengasihi teman saya. Besok bisa saya bisa bilang dia, saya gak mengasihi kamu. Itu kasih manusia, limited. Tapi kasih Tuhan, unlimited. Segala sesuatu di dunia ini akan berakhir, akan lenyap. Tapi tidak dengan kasih Tuhan. Makanya kita gak bisa memisahkan diri kita dari kasih Tuhan. Karena manusia terbatas untuk mengasihi. Mari kita belajar tentang kasih Tuhan yang unlimited. Kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Oke. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Wow. Kasih tidak berkesudahan. Love is never ends. Kasih itu unlimited. Dia tidak berkesudahan. Tapi selanjutnya ditulis apa? Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Segala sesuatu yang kita banggakan di dunia ini
Bahkan kita pelayanan, apapun yang kita lakukan, tapi kita nggak ada di dalam kasih Tuhan, itu sia-sia. Karena cuma kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Mari kita belajar apa sih arti kata kasih itu. Bahasa asli kata kasih adalah agapao. Yang artinya kasih sayang, penuh amal berarti tak bersyarat. Mau dibalas atau enggak masalah. Karena itu amal, karena itu cuma charity. Murah hati, kehendak baik, menerima, menghibur, mengasihi dengan sangat, disukai, dicintai dengan harga yang mahal. Itu yang Tuhan bilang pada ayat ini. Kasih itu seperti itu. Nah, kata yang selanjutnya yang begitu powerful, arti kata berkesudahan. Berkesudahan pakai kata ekpipto. Yang artinya pergi. Berkesudahan itu pergi. Diusir keluar dari jalurnya. Kalah menjadi tidak efisien. Gagal, tidak berpengaruh apa-apa, jatuh, mati, hilang, tidak dapat dipertahankan. Tapi yang ditulis di ayat itu apa? Tidak berkesudahan. Maksudnya apa? Tuhan tidak akan pernah pergi dari kita. Tapi kita yang meninggalkan dia. Betul? Saya kalau baca kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan yang cari Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hawa yang cari Tuhan. Tapi Tuhan yang cari Adam dan Hawa. Tuhan bilang, Adam, di manakah engkau? Wow. Tanpa kata Tuhan bilang, I love you, Adam. Tuhan cuma bilang, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Wow. Betapa Tuhan menunjukkan kasihnya pada Adam. Dia cari Adam di Taman Eden. Dia tahu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Tapi dia cari. Makanya kenapa? Sering mungkin anak-anak muda bilang, aduh kak, cintaku bertepuk sebelah tangan. Hey. Yang pertama kali cintanya bertepuk sebelah tangan, kasihnya bertepuk sebelah tangan itu Tuhan. Tuhan cari Adam dan Hawa tapi Adam dan Hawa sembunyi. Betapa hancur hatinya Tuhan melihat itu. Dan seperti itu juga kita. Ketika Tuhan cari kita, kita lari. Kita pergi menjauh. Kita batasi. Oke, selanjutnya arti kata berkesudahan diusir keluar dari jalurnya. Tidak berkesudahan. Ketika kita ada di dalam kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu, kita nggak akan keluar jalur. Kita akan on the right track, kita akan terus di track yang benar. Kita akan terus di track yang benar. Selanjutnya apa? Kita nggak akan pernah kalah. Kita nggak akan bisa dikalahkan. Karena yang tebus kita Tuhan. Bukan manusia. Baru selanjutnya apa? Kita menjadi efisien dalam hidup ini. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu tugas kerja kita di dunia ini apa sih? Apa yang diperintahkan Tuhan? Kita punya tujuan di dalam Tuhan. Dan kasih Tuhan itu gak pernah gagal. Berkali-kali kamu jatuh, berkali-kali Tuhan cari. Berkali-kali kamu menghindar, berkali-kali juga Tuhan cari. He never give up on us. But we always give up on ourselves. Kita selalu menyerah dengan diri kita sendiri. Di saat kita ada di dalam kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu, kita bisa bawa pengaruh yang besar. Kita gak akan jatuh, kita gak akan mati, kita gak akan terhilang. Setelah kita belajar kasih yang unlimited itu, yang tidak berkesudahan itu, kita perlu menyadari kebenaran ini. Bahwa identitas kita sudah jelas. Karena banyak dari anak-anak muda, termasuk saya, teman-teman, kita bingung dengan identitas kita di dalam Tuhan. Sekalipun kita tahu Yohanes 3 ayat 16, Tuhan datang ke dunia untuk menebus kita. Tapi kita gak hidup seperti orang yang sudah ditebus.
Kenapa? Karena kita ditipu sama iblis. Kita dibuat lupa dengan identitas kita sebenarnya. Padahal our identity itu udah jelas. Jelas banget kita di dalam Tuhan itu siapa. Mari kita baca dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Sampai di sini jelas identitas kita? Kita ini siapa? Anak-anak muda, kita ini siapa? Buatan Allah. Itu kalau di bahasa Inggrisnya, di versi lain ditulis you are masterpiece. Wow, masterpiece. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang pertama kita harus lakukan sebagai orang yang sudah ditebus. Orang yang menerima kasih yang tidak berkesudahan itu. Orang-orang yang sudah menerima unlimited love-nya Tuhan. Change the way you see yourself. Mulai hari ini ubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Tuhan melihat kita seperti Adam dan Hawa, Tuhan mencari Adam dan Hawa, tapi kita bersembunyi seperti itu. Kita bersembunyi, kita keluar dari identitas kita sebenarnya. Karena kita ini buatan Allah, workmanship. Orang yang menciptakan itu, yang menciptakan seluruh isi bumi, seluruh isi dunia, langit, universe, semua Tuhan ciptakan. Dan kita begitu spesial ketika Tuhan ciptakan kita. Karena tangannya sendiri. Dia buat kita dengan kasihnya, dengan cintanya. Cintanya yang full. Dia buat kita. Makanya yang pertama, kamu harus lihat dirimu itu berharga. Kamu punya nilai. You are valuable. Karena kamu dibuat dengan kasih dan cinta dari Allah sendiri. Kamu itu berharga. Bukan karena siapa kita, tapi siapa di dalam kita. Siapa yang buat kita. Sang pencipta itu. Contoh, kita lihat vas bunga itu bagus. Vas bunga itu bagus, bukan karena vas bunganya dan bunganya. Tapi siapa yang buat itu. Begitu juga kita. Kita bernilai, kita berharga karena ada Tuhan di dalam kita. Ada kasih itu yang ada di dalam kita. Makanya kenapa iblis gak tinggal diam. Karena dia tahu dia akan serang kamu di identitasmu. Dia bikin kamu lupa siapa dirimu. Karena apa? Karena dia tahu ada sesuatu yang berharga di dalammu. Ada kasih di dalammu, kasih yang unlimited. Iblis tidak punya kasih. Maka dia coba habis-habisan attack kita. Serang kita. Kasih tahu kita, kamu gak berharga, kamu bukan siapa-siapa. Kamu udah berdosa, kamu udah jatuh, jangan datang lagi sama Tuhan. Itu terus menerus yang iblis katakan. Tapi enggak dengan Tuhan. Tuhan selalu buka tangannya, sini datang padaku. Aku punya kasih yang tak berkesudahan itu. Aku punya kasih yang unlimited. Aku punya kasih yang besar, yang tanpa syarat. Mulai hari ini anak-anak muda, teman-teman, Bapak Ibu, jangan merasa diri gak layak. Itu sama aja kayak kita bilang, Tuhan, kenapa Tuhan ciptakan saya begini? Kenapa Tuhan ciptakan saya begini? Kenapa saya gak bisa dilahirkan dari keluarga yang seperti ini? Kenapa saya nggak bisa punya banyak uang? Kenapa saya seperti ini? Tuhan nggak pernah iseng ciptain kita. Dia nggak pernah iseng. Dia buat kita dengan cinta, dengan kasihnya yang besar. Dia melihat kita dengan sungguh-sungguh bagaimana dia mengasihi kita. Makanya betapa penting kita ubah cara kita melihat diri kita sendiri. Supaya kita tahu kita di dalam Tuhan berharga. Sangat berharga, buatan tangan Allah.
masterpiece. Dan yang kedua, kita punya purpose di dunia ini. Kita punya tujuan di dunia ini. Dengar anak-anak muda, jangan pernah bilang, buat apa kita hidup? Buat apa saya hidup lagi? Saya dibully, saya dibikin begini, identitas saya nggak jelas. Mungkin saya pernah jatuh dalam dosa, saya suka sesama jenis. No, identitasmu jelas. Kamu diciptakan berharga, kamu punya tujuan. Di Efesus 2 ayat 10 itu begitu jelas ditulis bahwa kita dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum ada dunia ini Tuhan sudah menyiapkan kita. Tujuan kita itu jelas, kita mau ngapain, kita mau bikin apa, kita harus seperti apa. Ya mau kita hidup di dalamnya. Change the way you see yourself. Yang pertama, kita ini berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita punya tujuan. Tujuan kita jelas di dunia ini. Jangan hidup sembarangan lagi, temukan tujuanmu. Jangan hidup gak kudus lagi. Mulai pertanyakan ke diri sendiri, mulai evaluasi diri sendiri. Bagaimana saya melihat diri saya sendiri? Apakah saya melihat bahwa identitas saya di dalam Tuhan itu sudah benar? Ada pribadi Tuhan. Ada pribadi Tuhan yang adalah kasih yang memberikan kita tujuan yang jelas. Jadi gak usah ngomong lagi, kita gak punya tujuan hidup. Lebih baik mati aja. Nangis Tuhan. Tiap kali kita ngomong gitu Tuhan nangis pasti. Sedih. Jauh sebelumnya aku mempersiapkan engkau untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bukan pekerjaan yang tidak aku inginkan, pekerjaan di luar kehendakku, tidak. Jauh sebelumnya Tuhan sudah siapkan. Makanya kenapa? Ayo. Saya mengajak setiap anak-anak muda. Kembali pada kasihnya yang tak berkesudahan. Karena pada akhirnya kamu butuh kasih yang menerima kamu apa adanya. Kasih yang unlimited itu. Kamu berharga, kamu punya tujuan di dunia ini. Kamu berharga, kamu punya tujuan. Ingat itu. Kalau tidak, kita akan hidup sembarangan. Kita akan hidup di luar kasih Tuhan. Kita akan melakukan apapun yang kita mau. Di luar Tuhan, di luar kasihnya, kita binasa. Pegang jaminan itu bahwa kita dikasihi Tuhan dengan kasih yang kekal. Everlasting love. Kasih yang tidak berkesudahan. Come back to Him and His love. Amin. Saya selesai. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan malam hari ini. Saudara, waktu kita bicara tentang kasih Tuhan, itu pribadi. Bukan perasaan, saudara. Dari awal Tuhan menciptakan kita dalam kasih-Nya. Waktu kita jatuh dalam dosa, manusia jatuh ke dalam dosa, kasih itu yang memulihkan hubungan manusia dengan Bapa di surga. Yesus, saudara, kasih itu. Hari ini Yesus gak ada lagi. Tapi kita berkata Dia berikan penolong, penghibur, Roh Kudus. Tinggal dalam setiap kita supaya kasih itu tidak kemana-mana lagi. Amin. Kasih itu tinggal dalam kita. Dan di situ kita dipulihkan, di situ kita dipuaskan, di situ kita diberikan sebuah kemaksimalan yang baru di dalam Tuhan. Karena itu saudara, pesan malam hari ini, yuk sadar kasih Tuhan. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama sore hari ini. Itu tadi menyembah dari awal, saudara, kuat sekali Tuhan kasih lagu ini di hati saya, bergema begitu kuat. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini, dan izinkan malam hari ini semua Bapak Ibu Saudara-saudara teman-teman muda, ambil komitmen itu kembali. Ya, ambil komitmen itu kembali. Dia gak pernah tinggalkan kita, kita yang tinggalkan Dia. Ini malam, putuskan kembali, saya mau kasih Tuhan.
back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you. Sing, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Semuanya tentang Engkau, Tuhan. It's all about you. Semuanya tentang kasih-Mu. It's all about you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Ketika segala sesuatu berakhir, segala sesuatu dilucuti, yang tetap tinggal cuma satu, kasih Tuhan. Malam hari ini buka hatimu. Izinkan dia datang dan memeluk pribadimu. Izinkan dia datang dan melimpahi hatimu dengan kasih. Izinkan dia datang memulihkan keadaanmu malam hari ini. Mari anak-anak muda sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kau yang jauh, berpalinglah, kembali, kembali, kembali. Bertobat dalam nama Yesus, bertobat dalam nama Yesus. Semua hanya tentang Kau, semua tentang Kau, Tuhan. Kami wes. Kami mau kembali ke hati-Mu, Tuhan, kasih-Mu. Kalau itu engkau orangnya, angkat tanganmu. Gak perlu maju. Angkat tanganmu. Di hadapan Tuhan. Biar mulutmu sendiri yang berbicara. Ambil keputusan itu. Bilang buat Tuhan, aku mau kasih-Mu Tuhan. Aku mau kembali. Aku mau dipenuhi dengan kasih-Mu. Angkat tanganmu.
Izinkan malam hari ini kita kembali ke dalam kasih-Nya Tuhan, hati-Nya Tuhan, pribadinya Tuhan. Dia ada bagi setiap kita. Kita angkat kembali pujian Heart of Worship. Coming back to the heart of worship. Tangan-tangan yang And it's all diangkat. about you. Kau lihat tangan-tangan It's yang all diangkat. about you, Jesus. Semua tantangan I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Makasih buat kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang hebat, kasih-Mu yang tidak berkesudahan Tuhan. Malam hari ini Kau memulihkan kami, Kau membaharui setiap kami Tuhan. Kami pulang utuh dengan kasih-Mu. Sehingga untuk kami di luar sana dimanapun kami ada, kami bawa kasih-Mu. Buat banyak orang yang akan Kau izinkan jumpa dengan kami Tuhan. Dari rumah-rumah tangga, keluarga-keluarga yang ada, anak-anak sampai ke orang tua mengalami kasih-Mu malam hari ini. Dengan kasih-Mu kami dikembalikan identitas kami. Dalam kasih-Mu kami dikembalikan tujuan kami. Kami diciptakan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami diciptakan untuk terus berhubungan intim dengan-Mu. Mengenal Engkau secara pribadi. Dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan membawa persembahan, mengembalikan milik-Mu Tuhan. Latih kami untuk memberi bukan dari kekurangan, tapi kami memberi dari kelimpahan, kesadaran akan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur menyiapkan semua persembahan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama berkata, amin. Silakan duduk. Ibadah Raya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 di Ibadah Raya 1, 2, dan 3 akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Teresna dari Surabaya. Seminar pria bertema Man Up Recapturing the Heart of Manhood dengan pembicara Pastor Jeffrey Teresna dari Surabaya akan diadakan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 pada pukul 7 malam bertempat di Gereja Betani Wania Plaza. Seminar ini gratis dan terbuka untuk umum. Pastikan saudara sudah mendaftar sebelum tanggal 23 Februari. Untuk pendaftarannya dapat melalui link berikut ini atau dengan scan barcode berikut ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi saudara Viko atau saudara Adi di nomor WhatsApp berikut ini. Sekolah Orientasi Melayani Angkatan 55 kembali hadir. Di Sekolah Orientasi Melayani ini, saudara akan diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tentunya bisa menjadi berkat bagi saudara, dan saudara juga akan diperlengkapi menjadi penuai-penuai di akhir zaman dan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Di Sekolah Orientasi Melayani, saudara bukan hanya kemudian akan mendapatkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, tapi saudara akan dilatih dalam praktek-praktek pelayanan
saudara akan ditempatkan dalam kelompok-kelompok yang nantinya akan di-mentoring secara khusus. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian, ayo segera daftarkan diri Anda di Sekolah Orientasi Melayani Angkatan 55 ini. Bukan hanya diri Anda, tapi saudara bisa ajak teman, rekan, atau keluarga Anda untuk sama-sama bisa belajar di Sekolah Orientasi Melayani. Sampai jumpa nanti di kelas perdana tanggal 20 Februari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Masih bersuka cita, saudara, amin? Amin. Masih siap kita memuji Tuhan sama-sama? Kami mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji meninggikan Tuhan. Dan sekarang kami juga mau mengundang anak-anak generasi, anak-anak muda Betani Manado. Mari kita maju ke depan, teman-teman. Kita tahu, kita mau meninggikan, kita mau melompat bagi Tuhan. Yes. Amin. Let's go. Ayo anak-anak kita mana? Mari kita menari bagi Tuhan. You say you are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation. Mari menari bagi Tuhan. We worship you. Haleluya. Mari melambaikan tangan kita buat Tuhan. We worship you for who you are. We worship you, say worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are. Yeah, oh, oh, oh. You are good.
you say, you are here. As we lift you up, you are riding on our praise. Being thrown over everything, you are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise, can you change the atmosphere? With eyes open up, everybody see it up. Turn it up, this sound of praise, make it louder than anything. We're gonna lift it up. Over all. Well, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains giving away. Here we go. This is prophetic, I can feel it. We lift our praise and you change the atmosphere. With us, come on, shout it out. I am free. Turn it up. This sound of praise will make it louder than any night. We're gonna lift him up and shout his name. Over all. Sekali lagi katakan, turn it up. This sound of praise, make it louder than any night. We're gonna lift him up and shout his name. Over all. Berikan pujian bagi Tuhan kita. Sama-sama ikut dia ke depan. Our praise goes up, your rain comes down. Mari semua sama-sama kita ikuti gerakan di depan. Your rain comes down. Sekali lagi. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. We shout of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise. Oh Lord, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. We're gonna make it louder. And come on, shout it out. Over all. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Over all. Haleluya. Come on, berikan sorak-sorai yang bagi Tuhan kita. Kau Yesus yang ajaib. Tepuk tangan sekali lagi bagi Raja di atas segala raja. Generasi bangkit, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami angkat tangan kami sebagai generasi-Mu Tuhan. Akhir zaman yang kami ada saat ini, Tuhan, kami percaya Engkau sementara membangkitkan setiap kami generasi yang ada. Mulai dari anak-anak, remaja, anak muda, keluarga muda, Tuhan bangkitkan, haleluya. Biar kami bisa menjadi penuai-penuai Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di sekolah kami, di kampus kami, di tempat di mana kami bekerja, di keluarga kami. Tuhan perlengkapi setiap kami. Terima kasih buat waktu yang terbaik sore hari ini. Kami sungguh menikmati Tuhan saat-saat kami menyembah Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu, everlasting love. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tidak berkesudahan. Cinta-Mu yang tidak pernah berakhir. Sekalipun kami terhilang, Engkau tetap mencintai kami. Engkau bawa kami kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan. Biar semua kami yang hadir pada malam hari ini, Engkau yang kenal pribadi lepas pribadi. Setiap kami secara pribadi, Engkau yang kenal kami Tuhan. Tuhan pakai setiap kami. Tuhan urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi semua kami dengan pengurapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah malam hari ini, waktu kami bersekutu, waktu kami celebrate, waktu kami menikmati firman-Mu. Dan ketika kami pulang,
Apa yang kami terima dalam hadirat-Mu tidak lalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh akan membangkitkan cinta kami akan Engkau Tuhan. Mulai malam hari ini menjadi titik balik di mana kami kembali sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Heart of worship, hati yang menyembah-Mu ada dalam setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Biar setiap kami punya hati-Mu, punya mata-Mu Tuhan. Untuk kami melihat teman-teman kami. Kalau Engkau telah selamatkan kami, biar hati-Mu ada dalam hati kami. Untuk kami mulai melihat teman-teman kami. Banyak mungkin yang belum mengenal Tuhan. Banyak yang belum mengalami kasih Tuhan. Tuhan pakai setiap kami Bapa. Pakai setiap kami Tuhan. Untuk menjangkau teman-teman kami. Untuk menyampaikan kabar baik. Untuk menyampaikan cinta kasih-Mu bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan. Waktu kami pulang sebentar, berkat-Mu telah melimpah atas setiap kami. Waktu kami ada dalam sekolah kami, ada dalam kampus kami, ada di tempat di mana kami bekerja. Engkau yang terus menuntun kami. Kami akan terus menjadi anak-anak muda generasi yang berkemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan di akhir daripada ibadah kami, celebrate kami pada malam hari ini. Bapak, biar Kau lepaskan berkat-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu. Bagian kami malam hari ini, kami mau buka hati kami, kami mau buka tangan kami. Kami mau terima Tuhan berkat yang daripada-Mu. Bapa, lepaskanlah, haleluya. Berkat kasih daripada Bapa, kasih karunia dan kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus. Terus jadi bagian setiap kita mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Generasi sama-sama katakan, amin. Kasih tos kiri kananmu, katakan ayo semangat. Mau nyanyi lagi? Silakan. Oke saudara, saya masih mau ajak kita semua untuk menari bagi Tuhan. Masih semangat, oke? God's Army, are you ready? Oke. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus. Sanjung dan dipuji, kebesaran-Mu mengatasi langit dan bumi. Segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan Tata. Berlutut, berteluk, lidah bertuku, Yesus Kristus dialah Tuhan. Mari menari, mari memuji, sukacita di hati, tanggalkan semua beban di hati, menyembah Yesus yang Maha Tinggi. Hey! Kita menari bagi Dia mengasihi kita. Woo! Sayang Kau Tuhan disanjung dan dipuji.